Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalawatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ustadz menyapa kalian, apa kabar kalian semua? Alhamdulillah, semoga semua sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita, melindungi kita, dan menjauhkan kita dari apa-apa yang tidak baik. Kita doakan kepada orang-orang yang sedang mengalami atau berada dalam keadaan sakit atau kurang enak badan, semoga Allah Subhanahu wa taala lekas memberikan sehat dan mengangkat penyakitnya. Amin ya robbal alamin. Anak-anak sekalian, kali ini kita telah memasuki tema 8. Di minggu-minggu yang lalu kita telah mempelajari subtema 1 dan subtema 2. Kali ini kita telah memasuki subtema 3. Sebelumnya, marilah kita mulai dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingatkan kembali, dengan prokes COVID-19, protokol kesehatan COVID-19, dengan menerapkan 3M, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, kemudian menggunakan masker, dan menjaga jarak antara satu dan lainnya. Di tema 8 lingkungan sahabat kita akan mempelajari tentang ilmu pengetahuan. Di subtema 1, usaha pelestarian lingkungan. Yang pertama adalah mengidentifikasi kualitas air yang baik untuk makhluk hidup dan lingkungan sekitar. Kualitas air yang baik sangat berpengaruh terhadap kehidupan makhluk hidup dan lingkungan di sekitarnya. Berikut syarat-syarat kualitas air yang baik. Menurut ilmu fisika, ilmu kimia, dan ilmu biologi, yang mana ketiga mata pelajaran tersebut akan dipelajari di sekolah lanjutan tingkat pertama atau setara dengan SMP, tetapi kita perlu mengenalinya. Pertama adalah syarat fisika air yang baik dikonsumsi atau digunakan, yaitu air tidak berasa, tidak memiliki rasa. Kemudian air tidak berbau, tidak ada baunya. Kemudian air tidak keruh dan tidak berwarna. Jelas air itu yang kita konsumsi harus bening, jernih, dan bersih. Air tidak memiliki endapan. Air yang kotor akan memiliki endapan. Yang lama-kelamaan apabila air itu kita diamkan, maka kotoran itu akan mengendap berada di dasar air. Menurut syarat kimia, air yang baik adalah air memiliki tingkat keasaman yang normal. Kemudian air tidak mengandung bahan kimia beracun. Sudah jelas, air yang mengandung kimia atau beracun akan mengakibatkan tidak baik kepada diri kita dan makhluk hidup lainnya. Menurut syarat biologi, air yang baik yaitu air yang tidak mengandung bakteri patogen. Apa itu bakteri patogen? Bakteri yang berbahaya jika dikonsumsi oleh makhluk hidup tertentu. Jelas ya? Apabila terdapat bakteri patogen, maka akan mengakibatkan buruk bagi tubuh kita atau bagi makhluk hidup yang lainnya. Kita lanjutkan ke muatan bahasa Indonesia. Mengidentifikasi peristiwa dalam teks non-fiksi. Ingat, teks non-fiksi adalah teks yang faktual, fakta, nyata terjadi peristiwa tersebut. Ya, kamu dapat mengetahui peristiwa dalam teks dengan cara membaca dengan seksama. Membaca dengan seksama itu adalah membaca di dalam hati dan tidak bersuara. Kemudian
Setelah kita membaca, kita tentunya akan menemukan gagasan pokok dalam setiap paragraf dan memberikan tanda khusus kepada setiap kata kunci. Kata kunci adalah kata yang menjadi dasar pada pembahasan teks non-fiksi tersebut. Setelah itu, kamu dapat membuat catatan baik dalam bentuk peta pikiran atau diagram alir. Insya Allah peta pikiran telah kita pelajari dan insya Allah akan dibahas kembali di pelajaran selanjutnya. Kita masuki pembelajaran 2. Kembali ke ilmu pengetahuan alam. Menjelaskan dampak atau akibat pencemaran air dan upaya mengurangi krisis air bersih. Bisa jadi krisis air bersih adalah kekurangan air bersih. Terjadi karena beberapa sebab. Akibat pencemaran air antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sampah, membuat aliran sungai tidak lancar dan berbau tidak sedap. Tentunya sampah yang dibuang sembarangan akan mengakibatkan sungai air tidak lancar. Dan apabila tertumpuk maka akan membuat air tersebut tidak baik digunakan, bahkan bisa menimbulkan penyakit. Selanjutnya adalah tanah yang tercemar limbah mengganggu kesuburan tanah. Tentu pabrik-pabrik yang pembuangannya atau limbah apabila tidak ditempatkan pada tempatnya maka akan mengganggu kesuburan tanah. Akibatnya tumbuhan tidak bisa tumbuh dengan baik. Dan air yang tercemar mengganggu pertumbuhan tumbuhan. Seperti pada gambar, tanaman tomat yang tumbuh di tanah yang tercemar dengan air yang tidak baik atau limbah dari sebuah pabrik, maka akan mengakibatkan buah dari tomat tersebut tidak baik atau mengandung penyakit. Kita lanjutkan ke muatan bahasa Indonesia, menjelaskan peristiwa penting teks non-fiksi dengan menjawab pertanyaan. Dalam menemukan peristiwa yang terdapat pada teks, terlebih dahulu kita perlu membaca dan memahami isi teks dengan baik, yaitu dengan cara membaca berulang kali agar pesan atau info yang terdapat pada teks dapat kita pahami. Semua peristiwa tersebut dapat kita temukan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Salah satu cara membaca yang baik adalah dengan membaca di dalam hati atau tidak bersuara. Kita lanjutkan ke muatan pelajaran SBDP, yaitu tentang gambar cerita. Gambar cerita adalah ilustrasi gambar yang dibuat untuk memperjelas pesan teks yang ingin disampaikan. Gambar ilustrasi adalah gambar bayangan yang mewakili gambar aslinya. Tentunya gambar tersebut bisa jadi sangat mirip tetapi bukan pada peristiwa kejadian tersebut. Contoh yaitu buku-buku cerita bergambar. Contohnya komik, novel, majalah anak, poster, brosur, buku pelajaran sekolah, dan lain sebagainya. Contoh seperti pada gambar di samping ada seorang siswi sedang membaca. Tentunya tidak ada orang yang bermuka atau berbentuk seperti itu. Kita lanjutkan ke pembelajaran 3 di muatan ilmu pengetahuan sosial, yaitu pengaruh kegiatan ekonomi atau pekerjaan seseorang terhadap kesejahteraan masyarakat. Setiap kegiatan ekonomi memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ekonomi tersebut antara lain adalah sebagai berikut. Ya, seorang petani memproduksi beras. Petani menanam padi yang kemudian padi tersebut tumbuh dan berbuah, kemudian dipanennya, kemudian
diberikan atau dibawa ke penggilingan. Di penggilingan akan didistribusikan, disalurkan. Beras yang telah dipanen disimpan dalam karung dan didistribusikan ke wilayah-wilayah. Tentunya biasanya yang biasa kita temukan adalah di pasar. Nah, kemudian seorang pembeli sebagai konsumen dari beras. Kita sebagai pengonsumsi atau konsumen. Lanjut, kemuatan bahasa Indonesia menyampaikan peristiwa penting melalui peta pikiran. Ya, peta pikiran merupakan cara mengembangkan kegiatan berpikir ke segala arah dan menangkap ide dari berbagai sudut pandang. Peta pikiran membantu mengefisienkan penggunaan waktu dalam mempelajari suatu informasi. Ya, ini yang kita telah diterangkan, yaitu dengan cara membuat kolom-kolom sesuai dengan jumlah kolom sesuai dengan beberapa paragraf yang ada di dalam teks. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat membuat peta pikiran. Yang pertama adalah buatlah judul atau tema yang berada di pusat peta pikiran. Setelah itu, yang kedua, dari tema utama akan muncul tema-tema turunan yang masih berkaitan dengan tema utama. Kemudian yang ketiga, cari hubungan antara setiap tema dan tandai dengan garis. Ini sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Bisa dengan garis, bisa dengan warna stabilo, atau dengan simbol, tanda yang kalian sukai. Bisa tanda panah, bunga, dan lain sebagainya. Yang keempat, gunakan huruf besar untuk dapat mendorong kita menuliskan poin-poin penting saja di peta pikiran. Ya, masuk ke pembelajaran 3 di muatan PPKN, menjelaskan manfaat dari keberagaman jenis usaha dalam masyarakat. Di Indonesia, di negara yang kita cintai, di negara yang kita banggakan, keberagaman jenis usaha atau kegiatan ekonomi pekerjaan seseorang, pekerjaan masyarakat itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kondisi geografis Indonesia yang beragam. Jadi Indonesia ini geografisnya adalah ada beberapa perbatasan-perbatasan atau kenampakan dataran rendah ataupun kenampakan dataran tinggi. Itu pasti berbeda, tidak semua rata. Kemudian penyebaran sumber daya alam yang tidak merata. Jelas sumber daya alam dari setiap daerah itu berbeda-beda. Yang ketiga, kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Ini juga berbeda, beragam. Contoh, kalau di Indonesia bagian barat atau bagian tengah, kebutuhan pokok dari kehidupan sehari-harinya berbeda. Di Indonesia bagian barat mereka mengonsumsi beras sebagai bahan pokok utamanya. Adapun Indonesia bagian timur tentu beda. Mereka bisa saja mengonsumsi umbi-umbian atau sagu. Petani kapas memproduksi kapas sebagai bahan baku pembuatan kain. Setelah mereka panen, kemudian mereka membawanya ke pabrik tekstil untuk dipintal dan dijadikan bahan jadi. Ya, industri tekstil mengolah kapas dari petani kapas menjadi pakaian. Kemudian pakaian tersebut dibawa ke penjual pakaian yang menjual pakaian untuk memenuhi kebutuhan sandang yang seperti saat ini kita pakai. Ketiga gambar di atas menunjukkan bahwa jenis usaha yang dilakukan oleh masyarakat dapat saling berhubungan dan saling menguntungkan. Hubungan saling menguntungkan itu membuat masyarakat saling bergantung satu sama lain. Kembali ke pengertian bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendirian, tentunya masih membutuhkan
bantuan orang lain. Keberagaman menjadi faktor, menjadi penyebab yang dapat mempersatukan masyarakat yang ada di dalamnya. Jadi perbedaan yang harusnya menjadikan kita bersatu padu, bukan berpecah atau berselisih. Masuk ke pembelajaran 4 dengan muatan PPKN. Sikap menghargai usaha dan pekerjaan orang lain. Untuk menjaga hubungan tersebut tetap berlangsung, maka setiap orang harus membina hubungan baik satu sama lain. Harus hidup rukun. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menghargai pekerjaan orang lain. Berikut ini adalah contoh cara menghargai usaha atau pekerjaan orang lain. Ya. Membayar ongkos angkutan umum sesuai aturan yang berlaku. Kita sudah menggunakan jasa angkutan umum, maka kita harus membayar ongkos atau tarif angkutan tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku. Tidak boleh kurang, boleh pas, dan boleh lebih juga. Kemudian membayar upah pegawai tepat waktu. Ini ya, seorang pegawai yang sudah bekerja pada lembaga tersebut, maka ia berhak mendapatkan upah. Oleh sebab itu, lembaga tersebut harus membayar pegawai tersebut tepat waktu. Bahkan di dalam Islam menganjurkan membayar upah pekerja seseorang itu sebelum air keringat kering atau hilang. Yang C, memberikan penghargaan atas pekerjaan atau usaha orang lain dengan mengucapkan pujian atau terima kasih. Sudah jelas, orang yang membantu kita, walaupun kita sudah membayar, tetap kita harus mengucapkan terima kasih karena kita telah dibantu. Kemudian yang D, melakukan persaingan secara sehat dengan memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada orang lain. Ya, bersaing yang sehat, tidak mencela ataupun menghancurkan atau membedakan harga dari apa yang kita jual. Ya, kita harus menjual sesuai dengan kualitas. Bisa harga tinggi, tentunya dengan syarat kualitas harus baik. Menjelaskan peristiwa penting dari teks non-fiksi melalui diagram alir. Ya. Isi kolom pada diagram alir dapat berupa ringkasan. Ada yang tahu apa itu ringkasan? Ya, betul. Ringkasan adalah intisari sebuah teks. Intisari. Apa itu intisari? Hal-hal yang penting sebagai pengetahuan dari sebuah teks itu adalah ringkasan, atau itu adalah intisari. Hal-hal yang penting yang terdapat pada teks itu disebut dengan intisari. Dalam meringkas, urutan setiap peristiwa pada teks harus sesuai dengan isi teks sebenarnya. Setelah selesai meringkas, masukkan ringkasan tersebut ke dalam kolom-kolom yang sesuai pada diagram alir. Ya, kita lanjutkan ke muatan ilmu pengetahuan sosial. Manfaat dari suatu kegiatan ekonomi. Manfaatnya, perhatikan pada gambar. Ya, gambar pertama adalah peranan kegiatan ekonomi dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada gambar pertama adalah proses awal industri kayu yang memiliki peran sebagai penyedia bahan baku, bukan bahan jadi, yaitu berupa kayu yang diperoleh dari hasil hutan. Kemudian kayu tersebut diolah oleh perajin kayu atau tukang kayu hingga menjadi bahan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat atau konsumen. Selanjutnya, kursi kayu dari tukang kayu atau perajin kayu pun disalurkan oleh penjual mebel. Tidak jarang
untuk membuat suatu produk dapat melibatkan lebih dari 3 kali atau 3 proses. Ya, mungkin ini yang Ustadz dapat sampaikan. Semoga kalian semua tetap semangat belajar dalam jaringan, tidak kendor, tidak patah semangat. Kita berdoa semoga COVID-19 atau COVID-19 yang disebut dengan Corona berakhir secepatnya. Ya, kita akhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.